Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, warga Paninggahan, jamaah surau Sa'adiyah ya, yang semoga dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa di musala kita ini dalam rangka belajar agama kita, dan yang akan kita pelajari adalah materi yang paling mulia, yaitu tentang tauhid, tentang akidah, yang merupakan pondasi dari seluruh agama kita ini ya, yang tanpanya seluruh amal kita akan menjadi sia-sia ya. Dan yang paling agung lagi dalam ilmu akidah adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Jadi kalau orang menyebut mengenal Allah, ilmu tauhidlah ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak boleh kita mengarang-ngarang tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu ya. Itu masih dalam sebab penyimpangan akidah ya. Sebab penyimpangan akidah. Kita masuk pada nomor 5. Nomor 4. Nomor 4 belum ya? Oh ya, baik, nomor 4. Yang terakhir kemarin taklid buta, yaitu ikut-ikutan ya, tanpa ilmu. Ya, halaman 11 nomor 4. Ghulu, kalau bahasa Arabnya ghulu itu berlebihan. Ekstrim kalau bahasa Inggrisnya. Ghulu berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang saleh ya. Berlebihan dalam mencintai atau mengagungkan para wali dan orang-orang saleh, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya. Artinya mereka itu makhluk lalu dipertuhankan ya. Ini namanya ghulu, melampaui batas dalam memuliakan, mengagungkan orang-orang saleh, sehingga sikap ini membuat mereka meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mendatangkan manfaat maupun menolak madarat. Bapak Ibu, para wali itu tidak mampu menolak madarat, tidak mampu mendatangkan manfaat. Orang-orang saleh juga tidak mampu. Karena apa? Karena mereka makhluk. Bahkan Nabi SAW ya, tidak diragukan beliau adalah Sayyidul Awliya, pemuka para wali. Sayyidul Waladi Adam, pemuka anak Adam. Beliaulah orang yang pertama pintu surga dibuka akan untuknya. Ya. Tapi beliau tidak tahu yang gaib kecuali yang Allah khabarkan saja. Dan beliau tidak mampu menolak madarat atau mendatangkan manfaat. Bagaimana beliau luka kakinya ketika dilempari di Taif. Bagaimana beliau ketika perang Uhud itu terjerambab ke dalam lubang yang digali oleh orang musyrik. Bahkan baju besi beliau ya sampai menembus, karena hantaman pedang itu menembus ke pipi beliau, kepala beliau berdarah ya. Itu dalam keadaan hidup, apalagi dalam keadaan mati. Maka tidak ada seorang pun selain Allah yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Para wali yang telah meninggal bahkan tak bisa berbuat apa-apa ketika hidup, apalagi setelah meninggal. Bahkan ketika mereka hidup, mereka pun sakit, yang mana sakit itu tak kunjung sembuh sampai mereka meninggal. Bagaimana mungkin kita yang hidup malah minta kesembuhan kepada mereka, sementara ketika mereka hidup saja mereka tak mampu menyembuhkan diri mereka sendiri. Kenapa? Menyembuhkan itu kekuasaan Allah SWT. Adapun mengobati, manusia bisa, dokter bisa, bidan bisa, tabib bisa ya, sinse bisa. Mengobati, menyembuhkan tak bisa ya. Mau baik pandainya
Tapi kalau menyembuhkan itu bukan kemampuan kita. Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menahan rezeki, melindungi secara gaib ya dari segala mara bahaya. Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka memperlakukan orang-orang saleh seakan-akan mereka itu memiliki kemampuan yang luar biasa, kemampuan seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah kesyirikan. Ya. Maka agungkan mereka sekadarnya. Ya, sekadarnya. Bahwa mereka orang saleh, apa yang perlu kita muliakan dari mereka? Teladani kesalehan mereka. Jika mereka melakukan kesalehan itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Juga diantaranya berlebihan dalam terhadap para wali dan orang saleh adalah menjadikan para wali itu sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya, sehingga sampai pada tingkat penyembahan para wali tersebut dan bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, menjadikan perantara antara Allah dan makhluknya dalam beribadah itu adalah kesyirikan. Ya. Dan itulah perbuatan orang-orang musyrik dahulu. Silakan dibuka surat Yunus ayat 18. Ya, surat Yunus ayat 18. Persis seperti ini alasan orang sekarang. Orang musyrik dahulu mereka menyembah Allah melalui perantara. Misalnya orang saleh di zaman mereka, ya, seperti kaum Nabi Nuh. Ya. Sembahan-sembahan yang mereka buat patung itu adalah patung-patung orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Ya. Nah, mereka beralasan ini perantara pemberi syafaat kami nanti. Persis seperti orang jahiliyah di dalam surat Nuh ayat 18 tersebut. Allah SWT berfirman menceritakan mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allah aw tunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka menyembah selain Allah, ya, sembahan yang tidak bisa membahayakan mereka dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, orang-orang yang perantara kami ini adalah orang-orang yang kami sembahin, yang kami seru ini adalah perantara atau pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Pemberi syafaat itu perantara. Bismillah. Ya. Masya Allah. Maka Allah bantah dalam ayat yang sama itu. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jadi kalian ini mau mengajari Allah tentang sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi. Apa maksudnya? Allah katakan tidak ada perantara antara hambanya dan Allah. Kalian malah mengatakan ada ya Allah. Ini buktinya perantara kami, syekh kami, wali kami, nyiak kami, angku kami. Jadi seakan-akan kita mengaku lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kita beribadah kepada selainnya. Allah larang kita beribadah dengan perantara kepadanya. Lalu kita mengatakan ada perantara ya Allah. Ini bantahan yang sangat telak. Jadi kalian ingin mengajari Allah bahwa ada yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan, ya, dari apa yang mereka sekutukan. Berarti perbuatan ini disebut yusyrikun, menjadikan perantara antara Allah dan hambanya dalam beribadah. Itu disebut oleh Allah di akhir ayat, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Yusyrik, berbuat syirik, berarti menjadikan perantara antara kita dan Allah itu adalah sebuah
kesyirikan. Allah Maha suci dari itu. Allah tak butuh sekutu. Allah tak butuh disyirikkan. Dan kaum Nabi Nuh terpleset disebabkan ini, ya. Kita lanjutkan dulu. Mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada kuburan para wali itu dengan hewan kurban. Nah, ini banyak. Bantai jawi, bantai kambing, bantai ayam di kuburan keramat, ya. Bernazar untuk selain Allah ke kuburan-kuburan keramat, berdoa, beristighatsah, meminta pertolongan. Istighatsah ini minta pertolongan dari suatu musibah yang menimpa. Isti'anah meminta pertolongan untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh AS terhadap orang-orang saleh ketika mereka berkata, sebagaimana dalam surat Nuh ayat 23, wa qalu la tadarunna waddan wala alihatakum wa la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya. Kaum Nabi Nuh itu berkata kepada kaumnya, kepada pengikutnya, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr, ini adalah nama-nama orang saleh, ya, dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada orang-orang yang tidak berilmu dari kaum Nabi Nuh, ya, kalian bikinlah patung mereka untuk sekedar mainge-ingean. Kalau mencari patung tu takana orang soleh. Lalu kalian pun berusaha beribadah seperti mereka. Awalnya tak itu. Lama-lama lupa nan tadi itu. Lalu akhirnya berdoa kepada mereka dengan alasan mereka perantara antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbuatan kesyirikan pertama kali di muka bumi. Disyirik pertama kali di muka bumi itu terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Adapun sebelum itu antara Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh, ya, itu kata Abdullah bin Abbas, jaraknya 10 generasi. 10 kurun, 10 generasi. Kalau Nabi Adam alaihissalam saja umurnya 500 tahun, 1000 tahun, ya. Nabi Nuh saja juga berumur lebih 1000 tahun. Karena para ulama menyebutkan bahawa 950 tahun dalam Al-Quran itu adalah 950 tahun berdakwahnya. Coba bayangkan berdakwah 950 tahun, pengikutnya hanya hitungan jari. Ya, riwayat yang sahih itu yang saya tahu 12 orang saja. Paling banyak riwayat mengatakan pengikutnya 80 orang. Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, berdakwah 950 tahun, ambil pendapat yang paling banyak, ya, 80 orang. Berapa tahun seorang orang tu? Lain talok awak berdakwah ke itu. Awak dakwah 2 kali sebulan, saya panjang je lah. Ini Nabi Nuh AS tiap hari mendakwahi kaumnya, siang malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, ya, ramai maupun sendiri-sendiri, tak berhenti 950 tahun. Tapi yang ikut hanya sedikit. Maka jangan berkecil hati dengan sedikitnya jumlah. Dan kesyirikan pertama kali muncul pada kaum Nabi Nuh, ya. Abdullah bin Abbas mengatakan 10 generasi sebelum munculnya kesyirikan itu semuanya di atas Islam, di atas tauhid. Jadi manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai pada zaman Nabi Nuh itu sembahannya satu, agamanya satu, agama tauhid, la ilaha illallah. Mereka tidak menyembah selain Allah. Bagaimana kemudian kesyirikan muncul pertama kali? Awalnya dengan mengagungkan orang saleh. Lama-lama akhirnya disembah, berdoa kepada mereka, ya.
minta kepada mereka, minta jodoh kepada mereka. Nauzubillah. Ya. Berdoa kepada Allah di kuburan mereka saja tidak boleh, apalagi berdoa kepada mereka. Ambo punya mamak dulu, beliau meninggal. Semoga beliau diterima taubatnya oleh Allah SWT. Ya, di Seneang Bakar. Beliau ini tukang doa di kuburan keramat Seneang Bakar dulu. Beliau ini tukang doanya, karena beliau pakih. Jadi kalau adonan perlu ke kuburan keramat Seneang Bakar, beliau 5 orang. Nah, beliau ku rajin hadir kajian nambo di Surau Gadang, kajian tafsir. Lama-lama paham. 2002 balik beliau menyatakan taubat dari perbuatan beliau tersebut. Karena beliau sendiri mencari Tuhan, memang kasih tu berdoa kepada inyak je. Indah kepada Allah ke dah je. Di bawah beliau tu beko orang nama bawah tu menyuruh pekia tolong kia sawah jo ladang keceng ke inyak ya kia. Kia adik pakai halunnya bajodoh lai keceng kayaknya kia. Subhanallah. Beliau sendiri cerita. Jadi ya, memang meminta kepada selain Allah. Inilah kesyirikan yang sebenarnya. Dan beliau sebagai tukang doanya sudah menyatakan taubat di depan jamaah surau beliau. Kemudian beliau juga menyatakan taubat dari pergi ke dukun. Ya. Beliau dulu punya istri bunga desa. Ya. Jadi mungkin ada yang hasad, maka istri beliau ini kena sihir. Akhirnya beliau mengobati istri beliau ke sana kemari, yang semuanya adalah dukun. Tapi beliau belum tahu waktu itu. Ya. Tahun 60-an 70-an. Terakhir dukunnya itu katanya di belakang Pasar Solo. Itu dukunnya seorang garim di masjid atau musola sebelum jadi kota Madia kalau nggak salah dulu itu. Ya. Nah, ketika bertemu, ya namanya dukun juga dipanggil Buya. Ya. Beliau cerita ini sambil menyatakan taubat, dan beliau menceritakan pengalaman beliau ke dukun, memang ditipu habis. Ya. Alu ajak patut kata orang. Patut dia luar juga kan. Jadi ketika beliau menceritakan keadaan istri beliau, maka dukun ni mengatakan, wah, ikolah bahare kau macam. Itu dulu buat takut awak dulu. Ya, supaya jangan lari. Ya. Kolah bahare. Jadi baca caranya dia. Ikon tak seorang dukunnya mau biak aku. Dan mau biaknya harus 7 orang. Tu baca caranya, aku biayanya 23 ameh. Ya. Baik tuangannya dia seorang orang 3 ameh. 3 kali 7 21 baru dia. Yo. 2 ameh lah itu untuk apa dia? Untuk cari nanam lah itu. Ya. Itulah habis-habisan harta beliau tu. Bayangkan kalau kini diminta saya, jangankan 23 ameh, 2 ameh saya tali ada tindak kan. Ini diantara tipu dayanya. Jadi berdoa kepada orang soleh itu adalah sebuah kesyirikan. Berdoalah kepada Allah di masjid, di musalla. Tak perlu ke kuburan. Kuburan bukan tempat kita berdoa kepada Allah. Kuburan itu kita kunjungi, kita ziarahi untuk mendoakan orang yang di dalam, bukan berdoa kepada orang di dalam. Ya. Dia waktu hidup aja nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi ketika mati. Orang kalau sudah mati tidak bisa beribadah lagi, dan doa itu adalah ibadah. Nggak bisa berdoa. Kok malah berdoa kepada yang mati?
Ya, tak bisa. Ketika dia hidup saja dia banyak sakit, ya. Ketika dia mati dia dimandikan orang, tak mandi sendiri. Nah, bagi kira kalau ada orang mati mandi seorang, tak matinya berarti dia je lah. Nah, lemah, apalagi membantu orang hidup. Untuk dirinya saja dia tak bisa. Ya. Nah, catat surat Yunus ayat 18 tadi. Nah, ini di antara sebab, bahkan ini sebab pertama munculnya kesyirikan. Jadi kalau kita ingin bersatu kembali manusia ini, bersatu di atas tauhid, yaitu menyembah Allah semata. Karena manusia dahulu pernah bersatu selama 10 generasi. Kalau kita anggap satu generasinya 1000 tahun, berarti 10.000 tahun umat manusia dahulu itu berada di atas agama yang satu dengan sembahan yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Ya, maka dalam surah Al-Baqarah ayat 213, ya, Allah Ta'ala berfirman, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia dahulu itu adalah umat yang satu seluruh dunia. Karena kita asalnya keturunan Nabi Adam. Ya. Lalu dalam bacaan Ibnu Mas'ud, fakhtalafu faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin. Ya. Lalu mereka berselisih, maka Allah mengutus para nabi membawa berita gembira dan memberi peringatan. Apa perselisihan pertama manusia saat itu? Yaitu adanya kesyirikan. Ketika kesyirikan muncul, maka sudah banyak sembahan manusia. Yang semula sembahannya hanya satu, yaitu pencipta mereka, pencipta alam semesta, itu Allah SWT. Lalu ketika mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan selain Allah, maka sudah berpecah belah manusia. Manusia yang tetap berada di atas tauhid menyembah Allah semata. Kemudian yang meninggalkan tauhid menyembah makhluk, dan mereka menyembah makhluk, mereka yang menentukan makhluk yang mana yang akan mereka sembah. Ini aneh. Sembahan kok mereka yang milih. Ya. Seperti umat Nasrani. Umat Nasrani itu, kenapa mereka menyebut Tuhan mereka 3? Itu hasil musyawarah. Bayangkan, kok Tuhan mereka hasil musyawarah? Hah? Padahal Tuhan itu harusnya pencipta, enggak perlu dimusyawarahkan oleh ciptaannya. Akhirnya betul bapak ibu lah. Kalau anak-anak awak musyawarah, siapa awak, siapa ibu awak. Enggak perlu musyawarah. Begitu anak-anak itu lahir dari seorang ibu dan seorang ayah, itu enggak perlu mereka musyawarah. Maaf pak awak musyawarah dulu aja. Enggak. Ya. Ini aneh. Ya. Nah, begitu juga orang yang mengagungkan orang soleh melampaui batas, mereka pilih sendiri-sendiri. Tiap daerah punya orang solehnya sendiri. Tiap pulau, tiap negara. Ini berbahaya. Inilah kesyirikan yang sebenarnya, karena mengalihkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kelima, ghaflah, lalai, sebab terjadinya penyimpangan umat manusia dari akidah yang benar, yaitu lalai dari merenungi ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang terhampar di alam semesta ini, bumi dan langit, tubuh kita, alam kita ini, ataupun ayat-ayat yang dibacakan dalam Al-Quranul Karim, ya, dan ayat-ayat Allah yang tertuang dalam kitabnya, ayat-ayat Al-Quran, Quraniyah, ya. Kita perhatikanlah, coba perhatikan bagaimana matahari kita saja satu, bagaimana teraturnya alam semesta ini, bergantian siang dan malam, bagaimana manusia berkembang biak, ya, bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga kita bisa makan. Coba seandainya sawah tak lagi menumbuhkan padi, kamu makan awak. Ubi kayu pun tak tumbuh, ubi jala tak tumbuh, tanaman semua tak berbuah. Kau makan.
Piti banyak ustaz. Kadi abuih piti itu. Ameh kejadian bubuah. Tak bisa. Ya. Coba perhatikan bagaimana teraturnya sistem alam semesta ini, menandakan penciptanya satu. Ya. Maka yang berhak disembah hanyalah yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ayat-ayat Al-Quran, kita sering lalai ini. Al-Quran tak pernah berubah dari 14 abad lebih yang lalu, tapi kita tidak kunjung mempelajarinya. Semangat mempelajari, memahami Al-Quran itu sangat minim, rendah. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Kalau kami dahulu waktu ketek-ketek di sana Makkah, alun sekolah lah pandai mengaji. Ya. Tapi kini lah kuliah kadang tak juluri ucul Fatihah. Lah kamanikah di bakok dek KUA di seluruh Kabupaten Solo, daerah-daerah lain, bakok kamanikah tu harus baca lo Al-Quran dulu. Kayak nak dek lah banyaknya orang tak pandai baca Al-Quran. Banyak kan jadi imam dalam rumah tangga. Kalau dia baca Al-Fatihah saya tak pandai, lain solatnya tidak. Kan pertanyaannya tak itu. Dan itu fakta apa ibu? Bahkan dalam tes calon guru di sebuah sekolah di Sumatera Barat, calon guru sarjana dari kampus Islam disuruh baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada yang enggak hafal. Coba yang tu mengasihnya di kampus, melenggang saya. Kan banyak sekarang anak sekolah tapi enggak belajar. Sekolah lagi isi absen. Lihat surau-surau anggota kanan senang bakal surau bungo ala pemanggi itu, maghrib tu lah penuh ada anak-anak beraja. Kini surau-surau langang anak-anak beraja. Padahal Mas Haji surau kadang-kadang kini pada dulu. Surau bungo itu dari kayu dulunya. Sampai harus diwajibkan baca Al-Fatihah ketika akan menikah. Padahal pandai baca Al-Quran itu tidak termasuk syarat sah nikah. Tapi ini usaha pemerintah untuk melindungi umat Islam. Kalau suami tidak pandai baca Al-Quran, bagaimana akan mendidik generasi yang baik? Ya. Di samping itu juga terbuai dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan, sampai-sampai mengira bahwa itu semua adalah hasil kreasi manusia semata. Sehingga mereka mengagung-agungkan manusia serta menisbatkan seluruh kemajuan ini kepada jerih payah dan penemuan manusia semata. Sebagaimana kesombong Qarun menyatakan innama utitu ala ilmin indi dalam surah Al-Qasas ayat 78. Jadi ketika umat Islam ini lalai dari merenungi ciptaan Allah, ya, memahami ciptaan Allah, memahami ayat Al-Quran, ya, mereka terkagum akan teknologi orang kafir, kemajuan teknologi, dan mereka menyangka ini hasil kehebatan manusia. Wah, ini karena kepintaran si fulan, kepintaran si fulan. Ini sama persis dengan perilaku Qarun. Qarun mengatakan kekayaannya itu karena kepintaran dia berbisnis. Sekarang coba Bapak Ibu, mana kehebatan teknologi di balik corona ini, di hadapan corona ini? Tidak ada. Lemah tak berdaya. Ya. Pistol paling canggih, dia bisa nembak corona tu. Ada pakai laser, pakai iko, bara alat-alat canggih ilmu kedokteran tu, mikroskop, ya, CT scan, dan teknik bedah dan segala macamnya. Operasi sekini tak perlu cabik parut ke dah, pakai laser saja. Kamera bisa masuk dalam pariwa gini. Tapi apa daya? Tak ada daya. Mana teknologi? Allah kirimkan satu makhluk yang sangat kecil saja, yang namanya virus corona. Ya. Mana ya Wak? Pesawat terbang masuk kandang dia. Oh, manusia lah ke bulan, mengah ke bulan? Di bulan oksigen tak ada Pak.
Dia amangok. Sadonya melayang-layang. Li telok kajamban melayang kateh. Kau makan kue, makan nasi, berserak-seraknya tabang-tabangnya gitu. Tidak ada enaknya di bulan. Kita diciptakan oleh Allah SWT bukan untuk ke bulan, tapi untuk ke surga. Dan itu nggak perlu naik pesawat. Cukup dengan beriman, bertauhid, beribadah, mati dalam keadaan beriman, insya Allah sampai ke surga. Ya, jangan kagum dengan teknologi ini. Malah kita bersyukur nih. Di satu sisi orang kafir yang sibuk dengan teknologi sehingga kita bisa ibadah. Kita tinggal pakai Yoto Bali, hendak salam pinjam, HP tinggal balik, lampu koin. Orang kafir yang buat seduanya. Mereka sibuk siang malam membuat teknologi, kita tinggal pakai sehingga kita bisa beribadah. Bukan berarti kita nggak boleh belajar teknologi. Ya. Jangan sampai salah akidah kita gara-gara teknologi. Jangan sampai mempertuhankan teknologi. Orang Barat itu belajar dari umat Islam dulu. Abad kebangkitan orang Barat itu, Eropa itu abad 15. Namanya abad Renaissance, abad kebangkitan. Dari mana mereka belajar? Mereka mengambil dan mencuri buku-buku umat Islam. Makanya banyak buku umat Islam berbahasa Arab itu ada di negara Eropa. Kapan mereka mengambil? Pada perang salib ketika mereka menang dahulu. Ya. Mereka bawa ke Inggris, ke Jerman, ke Perancis, ke Belanda, ya, ke Italia dan negara-negara Eropa lainnya. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu ditemukan manuskrip atau tulisan buku-buku tulisan tangan orang Islam di negara-negara Eropa, disimpan di perpustakaan mereka. Itu yang mereka pelajari, yang mereka terjemahkan. Bahkan sabun saja itu penemuan orang Islam. Sabun itu orang Eropa dulu mandi masih pakai air saja, umat Islam sudah mandi pakai sabun. Bahasa Inggrisnya sabun apa, Bu? Soap tulisannya. Itu berasal dari bahasa Arab. Sabun tuh dari bahasa mana tuh? Sabun tuh bahasa Arab. Sabun. Sampai hari ini masih ada marga sabun. As-sabuni itu marga sabun. Jadi orang Inggris itu kan bahasanya suka satu suku kata. Mereka ambil sabun, mereka sukunkan pada ba, sab. Jadilah sab. Sabun, mereka tidak menjadikannya dua suku kata tapi satu saja, sab. Sabun, sab. Jadilah sab. Ya. Permasalahannya kita banyak meninggalkan agama kita. Sehingga kita terbelakang bukan karena Islam tapi karena menjauh dari Islam. Malih baraja ajaran Islam atau bukan? Bukan. Nah, awak kan malih baraja banyak. Sekolah tidak selesai, ya. Ujian mencontek. Ya, walaupun lulus tapi ilmu tidak dapat. Karena ilmu mencontek. Gitu. Padahal itu dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan kita untuk jujur. Nah, gitu. Ya, banyak lagi. Dan itu diakui oleh Eropa. Nah, maka jangan terpukau dengan teknologi, dengan kehebatan. Si fulan hebat bisa bikin ini, bikin itu. Profesor Habibie saja yang punya paten sangat banyak dalam dunia pesawat, di akhir hayatnya menyesal. Ternyata ilmu agama yang dibutuhkan manusia. Kalau saya bisa kembali ke masa muda, saya akan belajar ilmu agama. Itu beliau katakan di Mesir, di hadapan mahasiswa Indonesia di Mesir. Karena itu yang bisa menyelamatkan manusia, bukan dengan pesawat. Ya. Buktinya orang dulu tidak ada pesawat, tidak ada baan. Awak dulu tidak naik pesawat kan tidak baan kan tidak? Ya, apa-apa ambo? Dulu tidak naik pesawat tidak baan kan tidak? Nak mati kawan tidak naik pesawat lah.
Jadi itu bukan kebutuhan. Ketika dia ada menjadi kebutuhan karena kita merasa membutuhkannya, hanya untuk mempercepat. Kalau tidak ada pun tidak ada masalah. Kalau orang pergi haji dulu naik kapal 7 bulan lamanya. Makanya biaya haji dulu tu 100 hameh kalau kata orang gaya-gaya Lamongan. Iya tak Pak? Haji 100 hameh tu orang dulu. 100 hameh biaya haji dulu. Kini murah 35 hameh. Tak lo sampai. Sampai 35 hameh gini. Ya. Nah, Qarun merasa kekayaan dia karena kepintaran dia bisnis. Padahal itu adalah karunia Allah semata. Maka Allah membinasakan dia. Dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi, aku diberi karena ilmu yang aku miliki. Maka Allah tenggelamkan dia dengan hartanya dan rumahnya. Maka harta yang ditemukan dari penggalian disebut harta karun. Ya, itu istilah awak saja ya kan? Harta karun. Baik. Juga perkataan orang lain yang juga sombong dalam surah Fussilat ayat 50, hadzali, ini untukku katanya. Dia merasa berhak. Oh, kalau ikut ya untuk amboma. Dia merasa berhak karena kehebatan dirinya. Ya. Dia mengatakan juga dalam surat Az-Zumar ayat 49, innama utitu wala ilm, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanya karena kepintaranku. Ini enggak boleh kita tiru. Maka kita enggak boleh terpukau dengan teknologi. Ya. Teknologi ini manfaatkan untuk kebaikan, ya. Tapi jangan sampai mempertuhankan teknologi, lalu akhirnya meninggalkan agama kita. Agama kita ini teknologi bisa bawa ke bulan. Orang sekarang meneliti yang lebih jauh dari bulan, yaitu planet Mars. Ya, sudah banyak pesawat yang dikirim, kamera dan segala macam untuk meneliti planet Mars. Karena manusia ini begini, orang kafir itu berpikir dia bisa selamat dari kiamat. Nanti kalau bumi hancur, mereka akan pergi ke planet Mars katanya. Iya, ini bukan main-main. Karena mereka tidak beriman pada hari akhir. Ya. Dia pikir kalau lari ke Mars itu enggak mati. Angok saja dari mana kau bawa? Angok kau ha. Ke bulan tu harus bawa oksigen. Berapa biaya ke bulan? Apalagi ke planet Mars. Berapa lamanya perjalanannya? Sedangkan ke bulan saja kini masih banyak yang meragukan. Yuwana kolah manusia pernah ke bulan tu tidak. Sebab ya, Neil Armstrong yang katanya mendarat di bulan tu dicurigai itu dibuat film saja di Hollywood. Masalahnya bendera Amerika di bulan tu bakirok-kirok gitu. Angin saya nak dok sinanda. Awak kok bisa berkibar-kibarnya kayak itu? Di studio buat video filmnya tu. Jadi jangan kena mudahkan ikicu ada orang kapia. Orang kapia sepang icu. Kepada pencipta saja ingkarnya, masa ka percaya lawak kayaknya. Jadi ya, jangan sampai mempertuhankan teknologi. Ini membuat kita lalai dari agama kita sehingga jauh dari akidah yang benar. Baik. Mereka tidak berpikir dan tidak pula melihat keagungan Tuhan yang telah menciptakan alam ini dan telah menimbun berbagai macam keistimewaan di dalamnya. Juga yang telah menciptakan manusia lengkap dengan bekal keahlian dan kemampuan guna menemukan keistimewaan-keistimewaan alam serta memfungsikannya demi kepentingan manusia. Coba perhatikan. Ya. Surah As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Coba perhatikan tubuh kita saja. Bagaimana Allah menciptakan kita, memberikan kita kecerdasan manusia. Coba, dan kita tidak sebesar gajah kok. Kuku kita enggak setajam kuku harimau. Mata kita enggak setajam mata elang. Kekuatan kita enggak sekuat binatang lain yang bisa berlari kencang dalam jarak yang lama. Kita kalau enggak pakai baju bisa mati. Binatang enggak pakai baju enggak ada apa-apa, tenang-tenang saja. Ya. Kita kecil di dunia, tapi Allah beri kita kemampuan otak, akal, fikiran.
Coba perhatikan mana tubuh kita bekerja. Kalau kita perhatikan pada diri kita, kita akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat awak tumbuh. Bah tulang awak tumbuh, dan kanan jok kiri sama panjangnya. Ya. Kita sering mengaku begini. Kalau babuik dosa, tangan den, muncung den, kan itu nak. Coba perhatikan, tangan kita bentuknya, coba renungkan bentuk tangan kita itu. Kita yang membentuknya atau Allah? Allah. Kita mengakuni tangan kita. Ternyata bukan kita yang mengaturnya, penciptaannya. Masa kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tangan yang sempurna, kita gunakan untuk berbuat dosa? Cuma renung sampai ke situ. Mata, bumi, coba perhatikan yang ada di bumi ini. Air, tanah, angin, api, tumbuhan, ya. Allah cabut satu saja, kita enggak berdaya. Air contoh. Kok kariang ya danau wa ya sungai wa. Kamanga wa Pak Ibu. Oh, kami punya pompa, iya. Dan dalam bumi itu nya kariang Allah, Bang. Ndak hujan 3 bulan saja awak lah mararau. Alai kata lo membeli pompa menyedot air danau ke sawah ke ladang awak. Berapa panjang pipanya? Lihat lo Pak Ibu. Ndak kata lo ada. Allah turunkan hujan itu, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Lalu masa kita beribadah kepada selain Allah? Kita menjauh dari agama Allah? Perintah Allah kita abaikan, solat enggak mau, puasa enggak mau. Padahal semua yang ada pada kita adalah nikmat Allah SWT. Baik. Maka Allah menciptakan kita dan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengolah apa yang ada di muka bumi ini. Walaupun tubuh kita kecil, akhirnya manusia bisa menjebol bukit, gunung, ya, menembus ke dalam bumi. Dan apa? Allah berikan akal. Kalau melompat kita enggak pernah bisa setinggi lompatan binatang. Berapa tinggi wak? Lebih bisa melompat kaki wak setinggi kepala wak kau lompat. Enggak ada dah. Binatang hebat kalau soal itu. Kucing contohnya. Kucing keteknya bisa sampai ke atok. Tapi kucing enggak pernah bisa selain daripada itu. Enggak pernah bisa membaca, enggak pernah bisa belajar. Suruh sekolah enggak juga sekolahnya. Ya. Itu keistimewaan yang Allah berikan pada kita. Kemudian Allah perintahkan kita untuk memperhatikan ciptaan. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah? Ya. Kalau ciptaan Allah Subhanahu wa taala sedemikian besarnya, batas langit pertama saja Bapak Ibu indak tahu awak sampai kini. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di langit pertama, bumi kita itu mungkin ibarat satu pasir di tengah padang pasir. Bumi aku nan segadang kau menurut awak, tak ada artinya dah. Ya. Itu baru di langit pertama. Makanya bumi ini, dunia beserta isinya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bukan ingin ke bulan, tapi ingin ke surga, menembus langit yang 7. Ya. Tidak perlu pakai pesawat ke sana. Cukup mati dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Ya, Allah hantarkan kita ke sana. Jangan fikir lo, orang lah ke bulan kok beraja kamu aja baru. Wah ndak pai ke bulan doh. Menga ke bulan. Oksigen nak do, iko nak do, mangok payah sinan. Ganti baju dah sehari sinan tu. Jadi baju astronot tu tak itu dari zaman dulu.
Yo kok le sampai lo ke bulan. Ya. Pakai helm tu. Lemaknya tak ada lemaknya dah. Ya. Itulah. Baik. Kemudian Allah SWT berfirman surat Ibrahim ayat 32 34. Nah, itu silakan nanti dibaca. Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Ini tadi kata saya, andaikan seluruh tumbuhan tidak mengeluarkan buah lagi, tidak berbuah, kamangawak, bawang tak ada, tomat tak ada, timun tak ada, kantang tak ada, lado tak ada, rumput sana tumbuh sedonya. Kamangawak, bareh tak ada, bareh keluar. Seluruhnya. Walaupun kita sudah modern sekarang, kita tetap butuh kepada Allah SWT untuk makan. Tak mungkin kita makan beras plastik, Pak Bu. Tomat dari plastik, bawang dari plastik. Tak mungkin. Tak ada plastik buat dari kayu. Mana kau bisa makan? Kita butuh kepada Allah SWT. Ya. Kemudian Allah tundukkan ya bahtera bagimu supaya bahtera itu ya berlayar di lautan dengan kehendaknya. Itu kapal. Biduk dia awak. Cuba biduk tu ndak mampu. Kalau nak bawa ke ya ke berlayar ke lautan yang luas mengerikan sekali. Ya, Allah tundukkan. Kemudian dan Allah tundukkan bagi kalian ya sungai-sungai ya, untuk kepentingan kita. Maka negeri yang ada sungainya biasanya subur, ada sumber air, ada kehidupan, ada ikan-ikan. Allah berikan untuk manusia. Ya. Kemudian dan Allah tundukkan bagi kalian matahari dan bulan. Ya, matahari dan bulan terus menerus. Coba lihat. Babu tu awak ke matahari hijau bulan. Coba matahari saya taruh tak ada bulan. Siang saya taruh, bagi kira apa ibu? Mungkin tamam hitam awak pada kuali. Ambo yakin seminggu banyak nak mati muka. Mungkin mati wak sadun. Seminggu siang saya taruh. Ni kata lo tak talok dah. Apa lagi setahun. Atau malam saya taruh. Tak ada matahari. Malam saya taruh. Oh, awak lah punya lampu. Barat talok lampu menerangi bumi. Cuba cari awak kini keluar lah. Bara lampu awak, baranan tatarangi dek lampu. Kalau malam saya taruh. Mengkarik lo badan awak. Ba'a tumbuhan ke tumbuh, matahari tak keluar. Ya, gitu. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah tundukkan bagi kalian malam dan siang. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah berikan kepada kalian segala yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tak mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berbuat zalim dan kufur nikmat. Ya. Tak ikut nikmat Allah ke awak ibadah nan sagetek cuba dia tuang juga ni. Padahal kita kalau beribadah akan diberi kenikmatan yang lebih daripada nikmat dunia ini, yaitu surga. Kemudian yang keenam lah jamrari. Alullah. Oh, kadang dia mota-mota aja nya lah pagi selari begitu. Lah kuku ayam saja nya kan. Baik, camelan di rumah bandak pulang dawak ke sini kan. Baik. Pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan yang benar. Kalau dalam kitab asli ini disebutkan orang tua, ya, orang tua
yang jauh ya menyimpang dari ajaran Islam. Nah, rumah tangga itu pimpinannya orang tua. Kalau orang tua sudah menyimpang, kosong dari ajaran agama, ya, kosong dari tuntunan, maka akan melahirkan anak-anak yang juga jauh dari tuntunan. Dan ini penting Bapak Ibu. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan Islam, fitrah. Di sini Islam, tauhid. Lalu kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi. Kalau ibu bapaknya Yahudi, anaknya jadi Yahudi. Kalau ibu bapaknya ya Nasrani, anaknya dijadikan Nasrani. Ibu bapaknya Majusi, jadikan Majusi. Kalau tidak ada agama-agama selain Islam, anak itu otomatis akan ikut orang tuanya karena fitrahnya fitrah Islam. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau terjadi penyelewengan oleh orang tua menyimpang dari agama yang benar, maka anak juga akan menyimpang. Maka tidak bisa Bapak Ibu kita membangkitkan umat tapi kita sebagai orang tua tidak merubah diri kita. Anak lagi sekolah agama, tapi awak enggak. Lalu kan aneh tu. Aduh, ayahnya solat malih, kadang lagi kadang tidak. Tapi ingin anaknya jadi anak yang soleh. Anaknya mencari ayah kah tu nyeturi lah. Tak mungkin. Ya. Baik. Kemudian jadi orang tua mempunyai peranan besar dalam meluruskan jalan hidup anak-anaknya. Ya. Maka jadilah kita orang tua yang saleh agar anak-anak kita juga anak-anak yang saleh. Yang terakhir, yang ketujuh, ya, enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya dengan benar. Maksudnya televisi, ya, internet dan segala macamnya, radio, koran, majalah, itu tidak melaksanakan tugas dengan baik. Mereka justru banyak bertugas untuk merusak manusia. Isinya, ya, seharusnya mereka mendidik manusia dengan baik. Akan tetapi ketika sarana informasi ini justru digunakan untuk menyebarkan keburukan, maka anak-anak rusak, generasi rusak, umat ini rusak oleh televisi. Ya, kita sudah capek-capek menyekolahkan anak ke sekolah Islam, di rumah rusak gara-gara nonton infotainment. Nyo hafal juz 30, di rumah dek nonton TV-nya lalu jarang mau ulang, akhirnya hilang hafalan tu. Ya. Baik, kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian cukup terhadap pendidikan agama Islam. Nah, sama dia awak. Pelajaran agama Islam di sekolah awak bara 2 jam seminggu. Baru kah jadi anak yang soleh. 2 jam seminggu tu pun gurunya sama aja saja. Ya, kok guru agamanya di sekolah lagi taat, di luar sekolah bantu kereta api tu. Dan pedusi guru kan kejadian guru agamanya pedusi berjilbab di sekolah, di luar sekolah melenggang tanpa pakaian yang pantas sebagai seorang guru. Dia lihat dia muridnya, muridnya yang semula rajin berjilbab, tanggalah jilbabnya di luar sekolah. Itu modelnya gini. Kalau kelahir umat yang kuat, ya, betul. Bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Sedangkan media informasi, baik media cetak maupun elektronik, berubah menjadi sarana penghancur dan perusak. Artis dibayar mahal untuk merusak anak awak. Guru ngaji dibayar murah untuk memelok dan rusak. Kayak itu. Artis goyang-goyang, buka aurat, jadi teladan dalam pacaran, berzina, mabuk, narkoba, itu tidak lepas dia. Sekali tampil sekian ratus juta sekalinya tu. Guru agama sebulan gaji 200,000, minta naik agak 50 apa naik, kan naik ada di mau orang magis banyak tu lah je. Dah banyak macam. Disuruh memeluk anak, dibawa anak nakal, ustaz kau tolong didik anak. Subhanallah, kok merusak tu pak murahnya.
Kalau apa beli auto baru, merusak sebentar. Ambo bisa insyaAllah. Tapi kok mamelok, kok rusak auto tu, mamelok je lah mu. Payah. Makanya, ya kalau masalah dunia, awak berani bayar mahal kalau bisa memperbaiki. Baik. Atau paling tidak hanya memfokuskan pada hal-hal yang bersifat materi dan hiburan semata, tidak memperhatikan hal-hal yang dapat meluruskan moral dan menanamkan akidah serta menangkis aliran-aliran sesat. Dari sini muncullah generasi yang telanjang tanpa senjata. Arti berperang menghadap musuh tapi tidak ada senjata, tidak ada baju pelindung, tanpa baju besi dan tak berdaya di hadapan pasukan kekufuran yang lengkap persenjataannya. Kemudian cara-cara menanggulangi penyimpangan ini kita cukupkan sampai di sini. 4 ini secara ringkas kita jelaskan. Penyimpangan sudah terjadi, sebab-sebabnya sudah kita ketahui. Bagaimana mengatasinya? Yang pertama, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW untuk mengambil akidah yang sahihah. Sahihah itu yang benar. Sebagaimana para salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh mengambil akidah mereka dari keduanya. Ya. Tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat terdahulu. Artinya apa? Umat ini tidak akan berjaya kecuali dengan apa yang dahulu membuat umat Islam berjaya, yaitu Islam ini. Ya, makanya musuh kita itu takut kalau umat Islam kembali kepada agamanya. Kenapa? Mereka dengan agamanya, mereka akan menjadi kuat. Teknologi mereka akan pakai untuk menguatkan iman mereka. Dan ini bisa membahayakan musuh. Mereka tidak suka. Maka mereka menyebar kerusakan di tengah kaum muslimin. Dan ini kesepakatan orang-orang Yahudi. Ya. Ada Samuel Zeimer atau apa namanya itu. Itu sengaja menyebarkan budaya yang rusak ke tengah umat Islam. Agar umat Islam jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Suruh anak mudanya joget-joget ini, asik dengan kesenangan-kesenangan fana dunia ini. Ya. Baik. Juga dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal syubhat-syubhat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai, karena siapa yang tidak mengenal keburukan dia dikhawatirkan terperosok ke dalamnya. Jadi kita juga wajib mengenal keburukan untuk menghindarinya. Ya. 2. Memberi perhatian pada pengajaran akidah sahih. Setelah kita belajar, kita perhatikan bagaimana kita mengajarkan akidah yang benar ini kepada generasi kita setelahnya. Maka kita dirikan pendidikan, sekolah dan segala macamnya agar anak-anak kita dari kecil sudah tahu bagaimana Islam yang benar, akidah yang benar. Ya. Kemudian 3, harus ditetapkan kitab-kitab salaf, kitab-kitab pendahulu, maksudnya yang baik, yang bersih sebagai materi pelajaran. Ya, sebab kitab-kitab kelompok penyeleweng harus dijauhkan. Arti ajaran-ajaran menyimpang, kitab-kitabnya itu harus dijauhkan. Ya. Kitab yang lurus akidahnya itu yang diajarkan, karena kitab ini sangat banyak. Bapak Ibu, apalagi orang Indonesia, kalau cari tulisan bahasa Arab saja langsung anggap batu asadonya. Buku dukun saja ada pakai bahasa Arab, Pak. Nah, orang nandak ngerti Arabnya sangko aku ilmu Islam. Enggak, itu ilmu dukun, ilmu sihir. Ada kitab namanya Syamsu Ma'arif. Itu asli kitab sihir. Kitab perdukunan. Bukan kitab Islam sama sekali, walaupun isinya berbahasa Arab. Ya. Kemudian 4, menyebarkan para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf, akidah para pendahulu kita, yaitu dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in, serta menjawab dan menolak seluruh akidah yang batil. Jadi harus ada dai, para ustadz yang lurus akidahnya untuk menyampaikan Islam yang benar. Ya, seperti sekarang sudah banyak dakwah ini menyebar ke berbagai pelosok melalui media televisi. Ini salah satu bukti contoh memanfaatkan teknologi bikinan orang kafir untuk menyebarkan dakwah. Ya. Kalau ditunggu kita saja berdakwah tanpa media ini, tidak sampai-sampai lah. Para talok badan wak painya. Tidak bisa. Tapi dengan televisi bisa sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan bisa ditonton dari seluruh dunia. Ya, termasuk seperti Surau TV, Roja dan yang lain-lain itu bisa ditonton di mana saja, kan pakai satelit. Ya. Dan ini untuk apa? Membendung kesesatan dan kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Jadi kita punya kesempatan untuk menjelaskan yang benar kepada umat ini. Nah,
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sekian ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada tauhid rububiyah. Ya, walaupun kitabnya sudah diterjemahkan tetap butuh penjelasan. Nah, kadang bahasanya ya butuh diuraikan sehingga paham maksud dan tujuan dari tulisan tersebut. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.